Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyar Abdul Qais dengan NIM 12450111345. Nah, di video kali ini saya akan membahas suatu algoritma pengurutan dan lebih tepatnya saya akan membahas bubble sort. Sebelum membahas materi tersebut, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Liza Afrianti selaku dosen mata kuliah pemrograman lanjut. Nah, sebelum lang ke bubble sort-nya, saya akan membahas dulu terkait apa itu sih algoritma pengurutan atau sorting algorithm. Nah, algoritma pengurutan itu sendiri eh, menjadi penting pada saat ini karena volume data yang perlu diurutkan semakin lama semakin besar. Contoh eh, pada persoalan pengurutan dalam kehidupan sehari-hari itu, misalkan sebuah perguruan tinggi ingin mengurutkan hasil seleksi beasiswa bidik misi berdasarkan IPK atau pendapatan orang tua. Nah, di situ kan data yang akan diurutkan kan banyak kan. Jadi agak sulit untuk melakukan pengurutan secara manual. Itu akan menjadi waktu yang akan dilakukan itu sangat lama dan maka dari situlah kita menggunakan satu algoritma pengurutan dalam pemrograman. Nah, di algoritma pengurutan sendiri ada dua hal. Yang pertama itu ada ascending dan juga descending. Ascending itu adalah proses mengurutkan secara menaik dan biasanya ini bertipe integer. Jadi dari bawah ke atas. Sedangkan descending itu kebalikannya, dari atas ke bawah menurun dan itu biasanya bertipe real ataupun eh, dalam pemrograman itu bisa di float ataupun tipe datanya double. Nah, langsung saja ke bubble sort-nya. Ini merupakan salah satu jenis dari algoritma pengurutan. Nah, untuk cara kerja itu sendiri, langsung kita bahas. Di sini eh, saya mempunyai 5 data array, dimulai dari indeks 0 hingga indeks 4. Nah, di tiap indeks memiliki value yakni 2, 5, 4, 3, 1. Dan bagaimana sih bubble sort ini bekerja? Nah, caranya dengan membandingkan dua hal. Pertama, membandingkan nilai 2 dan 5. Apakah 2 ini lebih besar dari 5? Tidak. Nah, jadi ketika tidak, value-nya nggak akan ditukar. Nah, jika kebalikannya, apakah 5 ini lebih besar dari 4? Nah, di sini kan iya. Jadi, value 5 akan ditaruh di sini, dan value 4 melakukan posisi tukar. Value 4 di 1, kemudian 5 ini ke 2. Nah, kemudian dibandingkan lagi. Apakah 5 ini lebih besar dari 3? Ya. Nah, jadi dia melakukan posisi tukar lagi. 3 ditukar ke sini, ditaruh di tem atau proses tukar. Dan 5 dipindahkan ke 3, ke indeks 3. Kemudian value 3 ini menukar posisi 5 yang tadi. Dan lanjut. 5 apakah 5 lebih besar dari 1? Ya, tentu saja kan. Langsung nilai 1 ini melakukan posisi tukar dengan posisi 5. Dan 5 pindah ke indeks 4. Dan nilai 1, value 1 itu pindah ke posisi 3. Seperti ini. Nah, di sini kan datanya belum terurut. Masih 2, 4, 3, 1 yang harusnya 1, 2, 3, 4, 5 kan. Nah, dari sini kita looping lagi atau kita ulangi lagi prosesnya. Nah, di sini apakah 2 lebih besar dari 4? Tidak. 4 lebih besar daripada 3? Iya. Nah, di sini kita lakukan posisi tukar. 4 ditaruh ke tempat sementara dan 3 masuk ke posisi indeks 1. Dan value dari 4 itu berpindah posisi. Value 4 ini value 4 berpindah posisi ke indeks 2. Nah, dilakukan perbandingan lagi. Apakah 4 lebih besar dari 1? Ya, nanti 4 ini bakalan pindah ke value 3. Value dari 4 ini pindah ke posisi 3. Dan value 1 pindah ke indeks kedua.
4 apakah lebih besar daripada 5? Tidak. Jadi posisi tidak ditukar. Nah, lanjut lagi perulangan mulai dari indeks 0, 2 apakah lebih besar dari 3? Tidak. 3 apakah lebih besar dari 1? Ya. Kita lakukan lagi hal seperti tadi. 3 diletak ke sini, kemudian value dari 1 ini berpindah ke posisi 1. Dan nilai 3 ini masuk ke indeks kedua. Di sini dilakukan looping lagi. 2 apakah ini kan dari 3 nih, 3 apakah lebih besar dari 4? Tidak. Dan bakalan tidak juga kan seterusnya. Lanjut diulang lagi. 2 apakah lebih besar dari 1? Ya, 2 lebih besar daripada 1. Akan disimpan ke sini dan 1 akan berpindah posisi ke indeks pertama. Dan value dari 2 ini akan berpindah ke indeks 1 pada arah. Nah, di sini baru eh, bubble sort ini terurut. Nilai dari suatu bubble sort ini terurut. 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk lebih lanjut, kita akan membahas ke kode program. Mana sih implementasinya dalam pemrograman khususnya Java. Nah, di sini saya sudah mempunyai contoh logika dalam pemrogramannya. Jadi di sini mungkin saya akan bahas langsung ke main-nya saja. Sebelum membahas ke function, saya membahas ke main. Nah, di sini saya punya suatu nilai array bertipe integer dengan value-nya ini 10, 5, 1, 6, 8, dan 100. Berarti kita punya 6 indeks array, mulai dari 0. Nah, setelah membahas dari sini, kita lanjut ke bagian sini. Nah, di bagian sini terdapat suatu function ataupun metode, yakni metode statik. Apa itu metode statik? Metode yang dibuat di kelas itu sendiri. Jadi, kenapa dia itu metode statik? Nah, di sini ada metode statik yang kita sebut dengan bubble sort. Dan di dalam parameter bubble sort itu terdapat tipe data integer dan array, kemudian variabel angka. Nah, untuk logika dalam pengurutan itu sendiri dibutuhkan perulangan. Di perulangan itu sendiri saya menggunakan for, looping for sebagai perulangan. Di situ juga sebenarnya bisa pakai while ataupun while untuk melakukan proses ini, tapi saya di sini menggunakan for. Untuk perulangan ini sendiri, inisialisasi statement dimulai dari variabel i dengan nilai 0, kemudian eh, pengkondisian i itu lebih kecil dari angka.length. Maksud angka.length ini variabel angka yang diarai, panjang arraynya. Kemudian untuk post statementnya di sini di i diinkrementkan. Kemudian untuk looping selanjutnya itu menggunakan variabel j sebagai looping berikutnya dan j itu di looping dan j itu kondisinya sama seperti tadi, lebih kecil dari angka dot length dari jumlah total array tadi, kemudian dikurangi satu karena j ini akan membandingkan nilainya dengan i dan j juga diinkrementkan. Nah, dari dua proses looping ini akan dibuat nih suatu pengkondisian bagaimana bubble sort itu bekerja. Nah, untuk pengkondisiannya itu sendiri, yang pertama dia menggunakan if statement dengan membandingkan nilai j, angka j, variabel angka j tadi, kemudian apakah dia lebih besar daripada variabel j plus satu. Nah, dia kan berarti ini misalkan contoh 10 apakah lebih besar dari 5. Nah, makanya dia buat kayak ini if angka j lebih besar daripada j plus satu. Nah, kemudian di bawahnya ada integer temp. Temp ini suatu tempat untuk menukar dari perolehan data tersebut. Nah, jadi jika data itu diambil, temp itu sama dengan angka .g-nya. Kalau dia benar berarti masuk ke variabel temp. Kemudian angka j itu akan menjadi suatu variabel yang j plus satu tadi. Kemudian dari j plus satu dia sama dengan temp. Jadi nanti prosesnya akan dibalikan apakah 10 lebih besar daripada 5, ya. Jadi 5 ditukar dengan 10. Kemudian 10 lebih besar dari satu, ya. Kemudian 10 lebih besar, berarti 10 ditukar menjadi angka 10 ditukar ke satu. Nah, untuk pemanggilan eh, logikanya itu sendiri,
di sini menggunakan bubble sort sesuai dengan function tadi. Kita panggil function bubble sort, langsung kita masukkan parameter angka. Nah, kemudian baru kita lakukan perulangan di sini untuk ulang setiap nilainya. Di sini untuk ulangannya langsung pakai inisialisasi statementnya pakai i sama dengan integer i sama dengan 0, kemudian pengkondisiannya i lebih kecil daripada angka dot length, kemudian i itu diinkrementkan, dan baru kita panggil angka dari variabel angka tadi yang telah ditambah tadi. Nah, jadinya seperti apa, maka akan jika kita running proses itu akan nah, di sini dari angka variabel dari indeks array yang tidak terurut dari 10, 5, 1, 6, 8, 100 menjadi terurut. Jadi 1, 5, 6, 8, 10, 100. Nah, mungkin sekian pembahasan dari bubble sort ini. Mudah-mudahan membawa manfaat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.